Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Maharani Rima dari kelas TPD Angkatan 23 dengan NIM 2301160. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya, yaitu osilasi pegas dengan kode F2. Osilasi pegas adalah gerakan yang berulang dari suatu benda, di mana sesudah menempuh selang waktu tertentu, benda tersebut akan kembali ke posisi kesetimbangan. Hal ini terjadi karena adanya gaya elastis pegas. Contoh penerapan konsep osilasi dalam dunia fisika adalah gerak harmonik sederhana menggunakan pegas. Kata kunci yang saya gunakan pada praktikum ini yaitu osilasi pegas, gaya elastis pegas, dan juga konstanta pegas. Kemudian ini ada isi dari presentasi saya pada saat ini. Yang pertama pendahuluan, yang kedua dasar teori, yang ketiga metodologi, yang keempat analisa data dan pembahasan, dan yang kelima kesimpulan dan saran. Kita masuk pada pendahuluan. Osilasi sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya pergerakan kipas angin yang ke arah kanan dan ke arah kiri. Osilasi adalah gerak bolak-balik yang saling melewati titik seimbang. Praktikum kali ini kita menggunakan pegas yang dapat melakukan getaran. Sebuah pegas dibuat dengan melilitkan kawat yang kaku menjadi sebuah kumparan. Pegas merupakan sebuah alat yang sifatnya elastis. Jika pegas ditarik atau ditekan lalu dilepas, maka pegas akan kembali ke ukuran asalnya jika perpindahannya tidak terlalu besar. Untuk mengetahui kekuatan pegas, kita perlu melakukan pengukuran. Kemudian ada tujuan dari praktikum ini. Baik, tujuan yang pertama menentukan tetapan pegas dengan melakukan percobaan ayunan pegas yang dibebani. Yang kedua menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang pegas yang dibebani. Kemudian ada permasalahan. Permasalahan yang pertama itu bagaimana menentukan tetapan pegas dengan melakukan percobaan ayunan pegas yang dibebani. Yang kedua, bagaimana menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang pegas yang dibebani. Kemudian dasar teori, gerak harmonik sederhana atau GHS adalah gerak bolak-balik suatu benda di sekitar posisi setimbangnya yang disebabkan oleh adanya gaya pemulih, seperti gerak yang terjadi pada pegas. Dalam sistem pegas massa, getaran terjadi sebagai akibat dari gaya elastis pegas, yang mana memenuhi hukum Hooke. Simpangan pegas selalu berlawanan dengan arah gaya pemulih, yang negatif. Gerak osilasi yang memenuhi hukum Hooke seperti sistem pegas dan massa disebut gerak harmoni sederhana atau GHS. Hukum 2 Newton dapat diterapkan pada benda yang mengalami gerak harmonik sederhana dengan F adalah gaya pegas seperti berikut. F sama dengan N kali A, min Kx sama dengan M d kuadrat X per dt kuadrat, di mana M merupakan massa pegas, A merupakan percepatan, dan K merupakan tetapan pegas. Persamaan ini menyatakan hubungan X dan T, yaitu posisi dan waktu, tetapi mengandung suku dalam bentuk diferensial dan disebut persamaan diferensial. Jika kita ingin mencari solusinya, artinya kita ingin mencari suatu fungsi yang menyatakan kedudukan benda dan memenuhi persamaan diferensial di atas. Jelas bahwa X adalah fungsi waktu yang bila diturunkan 2 kali terhadap T akan menghasilkan percepatan atau A. Solusi umum dari persamaan diferensial di atas adalah omega sama dengan akar K per M, XT sama dengan A cos omega kali T ditambah Pi. Dan periode pegas dapat dihitung dengan persamaan berikut. Periode pegas atau T sama dengan 2Pi per omega, sama dengan 2Pi akar M per K. Jika suatu beban yang telah terukur masanya digantungkan pada pegas secara vertikal,
lalu digetarkan dan dihitung periode getarnya, maka konstanta pegas tersebut dapat dihitung. Ketelitian yang lebih tinggi dapat diperoleh bila percobaan seperti ini dilakukan berulang-ulang untuk beban yang berbeda-beda. Kemudian kita masuk pada metodologi. Yang pertama ada flowchart atau alur yang akan kita lalui dalam melakukan praktikum. Pertama, buka Linkpad, klik lab, kemudian tempatkan penggaris pada titik 0, kemudian berikan redaman pada pegas dan atur skala konstanta pegas, kemudian gantungkan benda pada pegas, lalu tarik, kemudian lepaskan. Setelah itu, catat data yang telah diperoleh. Kemudian di sini ada alat. Alat yang pertama yaitu laptop atau komputer. Yang ketiga, Microsoft Office Excel yang akan membantu kita dalam pembuatan grafik. Kemudian ada prosedur kerja. Yang pertama, buka Linkpad Projectile Motion Simulation. Kemudian klik lab seperti yang ditunjukkan gambar. Kemudian tempatkan penggaris pada titik 0 sejajar dengan bagian bawah pegas. Kemudian berikan redaman pada pegas dan atur skala konstanta pegas. Kemudian pilih slow and displacement natural lag. Kemudian untuk mengubah massa, gunakan bilah geser di bagian atas. Bisa kita atur variasi massanya sesuai instruksi yang diberikan. Kemudian atur nilai massa sebelum menempatkannya pada pegas. Kemudian gantungkan benda pada pegas, lalu tarik tabung itu sedikit ke bawah dan kemudian lepaskan. Setelah itu, catat waktu yang diperlukan untuk 10, 20, dan 30 getaran petunjuk besar amplitude simpangan sebaliknya hampir sama selama getaran. Baik, di sini saya akan menunjukkan. Pertama-tama kita buka lab. Nah, penggaris, posisi 0, spin constant, displacement ke gravitasi 11,8 meter per second, dan pin 0, masanya ini diberi massa 70 kg. Dan akan diberi penambahan 2 kg setiap datanya. Setelah itu, model slow. Ada timernya. Ini. Kita tarik simpangannya 70 cm. 70 cm. Ini getarannya 2 kali. Ini 1, 2. Jadi di sini didapat ini waktunya. Kemudian begitu selanjutnya kita tambahkan massanya, tambahkan 2 kg, dan begitu selanjutnya. Oke, lanjut. Pengolahan data. Data 1 ada dumpling node, konstanta gravitasi 9,8 meter per second kuadrat, spring konstannya 2, massanya 70 sampai 100 kg, dan diberikan penambahan 2 kg setiap datanya. Kemudian simpangannya 70 cm dan getarannya 2. Kemudian di data 2, dumpling node,
Gaya gravitasinya 9,8 meter per second kuadrat, spring konstannya 4, masanya 70 sampai 100 kg, dan diberi penambahan 2 kg. Simpangannya 70 cm, getarannya 2. Masuk pada analisis data. Ya, ini data 1. Ini data-data yang diberikan tadi, ini getarannya N, ini masanya, ini waktunya. Juga ini ada grafik hubungan antara M dan T pada data 1. Ini M dan T pada data 1. Dari grafik tersebut bisa kita lihat bahwa semakin banyak massa dari beban tersebut, maka waktu yang diperlukan juga semakin banyak. Begitu juga untuk grafik hubungan antara M dan T kuadrat pada data 1, pada data 2, grafik hubungan antara M dan T pada data 2, grafik hubungan antara M dan T kuadrat pada data 2 juga seperti itu. Kemudian kita masuk pada perhitungan. Nah, di sini ada tabel regresi linear spring konstan 2 dan juga regresi linear spring konstan 4. Jadi, dari sini rumus perhitungan spring konstan. M sama dengan A1, di mana A1 sama dengan N atau jumlah data dikali sigma X kali Y dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi jumlah data dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Setelah didapat nilai M-nya di sini, kita bisa mencari konstanta pegas. Konstanta pegas yaitu K sama dengan 4 pi per M. Setelah kita dapat konstanta pegasnya, kita bisa mencari T-nya. T-nya yaitu 2 pi akar M per K. M kita dapat dari perhitungan spring konstan dan K itu kita dapat dari perhitungan konstanta pegas. Kemudian pembahasan. Dari data praktikum yang telah saya lakukan, dapat dilihat bahwa massa benda memiliki pengaruh terhadap periode. Semakin besar massa yang diberikan untuk suatu pegas, maka waktu yang diperoleh akan semakin lama dan sebaliknya apabila massa yang diberikan lebih kecil, maka waktu yang diperoleh akan semakin cepat. Faktor yang memengaruhi konstanta pegas yaitu massa beban, dan apabila massa yang diberikan semakin besar, maka semakin kecil pegasnya. Yang kedua, nilai konstanta pegas yang diperoleh dari data 1 yaitu 1109 N per M, dan perolehan dari data 2 yaitu 2093 N per M. Dari perolehan tersebut didapatkan melalui rumus yang telah diberikan yaitu K sama dengan 4pi dibagi M. Kemudian yang ketiga, grafik yang sudah saya buat diperoleh dari hubungan M dan T dan juga hubungan dari M dan T kuadrat. Yang keempat, berdasarkan perhitungan yang telah saya lakukan dengan spring konstan 2 dan 4, gaya gravitasinya 9,8 meter per second kuadrat, massa beban 70 sampai 100 kg, yang diberi penambahan 2 kg setiap datanya, simpangannya 70 cm, dan getarannya sebanyak 2 kali. Berdasarkan data tersebut, dilakukan perhitungan regresi linear. Setelah didapatkan hasil dari perhitungan regresi linear, saya menghitung konstanta pegasnya. Kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama yaitu dari percobaan yang telah dilakukan dengan menggunakan simulasi PET bahwa hubungan antara pegas dengan periode osilasi pegas adalah semakin besar nilai periode yang didapatkan, maka semakin kecil nilai konstanta yang didapatkan. Demikian pula sebaliknya. Dan juga massa benda memengaruhi periode getaran
Pegas. Dan yang terakhir ada saran dari saya. Yang pertama, sebaiknya kita lebih teliti dalam melakukan perhitungan. Kemudian sebaiknya lebih teliti dalam mendengarkan instruksi. Selanjutnya, sebaiknya kita lebih teliti dalam pengambilan data. Kemudian sebaiknya kita mempelajari dan memahami modul dengan baik agar tidak menyulitkan kita saat melakukan praktikum di lab. Yang terakhir, kita sebaiknya memanfaatkan waktu yang ada dengan bijak. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan juga kesalahan. Mohon dimaafkan. Saya juga berharap kritik dan saran yang membangun dari teman-teman, dari dosen, dan juga dari asisten praktikum demi tercapainya laporan saya yang lebih baik lagi di kemudian hari. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.